Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, oke. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar IPS. Tema 4D, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Tapi sebelum itu, yuk kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, sumber daya alam dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, tidak hanya di daratan, tetapi juga ada yang di lautan. Yuk, kita lihat bersama penjelasan berikut ini tentang bagaimana proses pendistribusian ikan dari nelayan hingga sampai ke konsumen. Anak-anakku, sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia tidak hanya yang ada di daratan saja, tetapi juga yang ada di laut. Contoh, berbagai jenis ikan diambil di laut untuk dikonsumsi manusia. Berbagai pekerjaan terlibat dalam proses pengambilan ikan di laut hingga dapat kita nikmati. Yuk kita saksikan bersama video berikut ini tentang bagaimana proses pendistribusian ikan dari nelayan hingga sampai ke konsumen. Jual beli ikan. Tahu tidak, jika ikan merupakan makanan bergizi dan berprotein tinggi? Tahukah teman bagaimana perjalanan ikan dari laut sampai di meja makan kita? Yuk kita cari tahu. Proses awal adalah kegiatan produksi, teman. Dimulai dari nelayan menangkap ikan di laut. Lalu sesampainya di darat, nelayan membawanya ke tempat pelelangan ikan. Nah, berikutnya adalah proses distribusi, teman, yaitu mengantar dan memperjualbelikan ikan. Ikan dijual ke pasar atau ke pabrik pengolahan ikan, teman. Nah, yang terakhir adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan pengolahan dan memakan hasil olahan ikan. Ikan kemudian diolah menjadi lauk dengan berbagai cara pengolahan hingga ikan tersebut siap dihidangkan. Nah teman, sudah tahu kan prosesnya? Yuk kita banyak makan ikan agar tubuh kita selalu sehat dan makin pintar. Coba perhatikan gambar berikut ini. Jenis pekerjaan yang terlibat dari gambar ini diantaranya ada nelayan, tengkulak, supir, penjual ikan. Tengkulak adalah pedagang perantara yang membeli hasil bumi dan yang lainnya dari petani, nelayan, atau pemilik pertama. Biasanya tengkulak membeli barang dengan harga lebih murah. Dari penjelasan tadi, termasuk juga ke dalam kegiatan ekonomi. Semuanya itu melalui serangkaian kegiatan ekonomi hingga akhirnya sampai di rumah kita.
Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yuk kita saksikan penjelasan berikut ini mengenai kegiatan-kegiatan ekonomi. Anak-anakku, masih ingatkah kamu dengan kegiatan ekonomi? Ya, betul. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, yaitu kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan pihak yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Kemudian ada distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan barang produksi dari produsen ke konsumen. Dan pihak yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Yang terakhir adalah konsumsi, yaitu kegiatan menggunakan atau memakai barang hasil produksi. Dan pihak yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Yang pertama ada kegiatan produksi. Pada kegiatan produksi, barang mentah diolah menjadi barang yang bermanfaat. Barang yang telah diolah mempunyai nilai tambah sehingga harganya lebih tinggi. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada kayu gelondongan. Kayu gelondongan ini supaya nilainya bisa lebih tinggi dan bernilai guna, bisa diubah menjadi lemari, meja, kursi, atau jendela. Nah, ini disebut proses produksi. Proses produksi itu selain merubah nilai guna, juga merubah nilai bentuk. Yang awalnya hanya kayu gelondongan yang harganya tidak tinggi, diubah bentuk menjadi lemari, kursi, meja, jendela. Itu harganya bisa lebih tinggi dibandingkan yang hanya kayu gelondongan. Selanjutnya ada kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi bertujuan menyebarluaskan barang hasil produksi. Barang hasil produksi dikirim ke berbagai tempat oleh distributor. Nah, pada gambar ini contoh pengusaha yang memproduksi keripik, kemudian mengirimkan keripiknya ke warung, ke toko, pasar, atau para pedagang untuk dijual. Dan yang terakhir yaitu kegiatan konsumsi. Setelah diproduksi, barang dikirim ke konsumen. Pada kegiatan konsumsi inilah barang-barang dipakai untuk dihabiskan. Contoh kegiatan konsumsi diantaranya yaitu memakai seragam sekolah, memakai sepatu, pemakaian handphone, pemakaian perabotan, menggunakan aplikasi online untuk memesan layanan transportasi, berbelanja baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mencukur rambut di tukang cukur rambut, membeli barang-barang rumah tangga, atau memakan makanan. Itu adalah termasuk contoh kegiatan konsumsi. Nah, di akhir pembelajaran ini, yuk kita sama-sama saksikan sebuah video tentang kegiatan ekonomi. Demikianlah pembelajaran IPS kita kali ini. Semoga dapat kalian pahami dengan mudah. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.